Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sunda Utami, NPM 19710005 dari program studi produksi tanaman pangan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pertanian terpadu budidaya minyak padi. Minyak padi merupakan teknologi tepat guna dalam rangka optimalisasi produktivitas lahan sawah melalui integrasi budidaya ikan dengan padi. Sistem minyak padi dapat diterapkan pada budidaya ikan mas, gurame, nila, koi, lele, dan udang galah. Teknologi minyak padi dapat dilakukan pada sawah irigasi, teknis maupun setengah teknis. Sistem minyak padi merupakan konsep budidaya yang mengintegrasikan antara budidaya ikan dan tanaman padi dalam suatu sistem budidaya di sawah, di mana ikan dapat menyediakan nutrisi bagi padi serta menyediakan pupuk dan memperbaiki struktur tanah melalui hasil metabolisme atau feses dan sisa pakan yang tidak terkonsumsi. Sedangkan padi menyediakan oksigen dan tempat berlindung bagi ikan. Budidaya dengan sistem minyak padi memerlukan biaya tambahan untuk input benih dan pakan ikan. Sistem minyak padi ini membantu petani mengoptimalkan pemanfaatan lahan sawah yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dan produktivitas dalam suatu petak sawah. Selanjutnya yaitu keunggulan minyak padi. Yang pertama, meningkatkan produksi padi yang semula dari 5 sampai 6 ton per hektar per panen menjadi 8 sampai 10 ton per hektar per panen. Yang kedua yaitu efisiensi penggunaan pupuk, bibit padi, dan pakan ikan. Yang ketiga, efisiensi pemanfaatan lahan padi menjadi 80%. Yang keempat, tambahan pendapatan petani 15 sampai 60 juta per hektar. Yang kelima, padi bebas pestisida dan menghasilkan produk organik. Yang keenam, resiko rendah dari serangan hama. Yang ketujuh, mempercepat perbaikan lingkungan. Yang kedelapan, mudah melakukan pengaturan air irigasi. Yang kesembilan, memperbaiki kesuburan dan tekstur tanah. Yang ke-10, meningkatkan pendapatan petani. Namun di balik keunggulan itu ada konsekuensi apabila kita ingin melakukan budidaya minyak padi. Yang pertama yaitu biaya pengolahan tanah meningkat sekitar 10-15% pada awal pengembangan konstruksi kolam untuk pemeliharaan ikan. Yang kedua yaitu yang pasti kebutuhan benih lebih banyak sesuai sistem yang diterapkan, namun jauh lebih ekonomis jika dibandingkan dengan keuntungannya. Yang ketiga yaitu pemilihan lokasi minyak padi. Lokasi budidaya harus memiliki sumber dan ketersediaan air yang cukup untuk proses persiapan lahan dan pemeliharaan serta harus bebas bahan pencemar. Yang kedua yaitu kawasan persawahan irigasi teknis dan non-teknis yang bebas banjir dan bebas pencemaran serta sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah. Yang ketiga, jenis tanah liat sedikit berpasir, tidak porus. Air tidak meresap ke dalam tanah. Yang keempat, ketinggian lahan 0-700 meter di atas permukaan laut dan kemiringan tanah relatif rendah. Yang kelima, akses jalan mudah dan terjangkau, sehingga memudahkan dalam pengangkutan sarana produksi dan hasil panen. Untuk sistem minyak padi, itu pemeliharaan ikan dengan sistem minyak padi telah dikembangkan di Jawa Tengah dan sekitarnya yang dilakukan dengan peningkatan kualitas dan jumlah rumpun padi per hektar melalui sistem Jajar Legowo, yaitu Legowo 2.1 kurang lebih menghasilkan 375.000 rumpun. Yang kedua, Legowo 4.1 menghasilkan kurang lebih 325.000 rumpun. Yang ketiga, Legowo 6.1 menghasilkan 290.000 rumpun. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.